Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama bermuajahah, berkumpul, melakukan satu aktivitas yang sangat baik. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, insyaallah. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para umatnya yang istiqamah, yang senantiasa menjalankan sunnahnya, yang senantiasa mengikuti setiap sifatnya di dalam kehidupan, dan contohnya di dalam kehidupan di dunia. Semoga senantiasa nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam ini dan besok bisa jadi pertemuan terakhir ya serial Keluarga Sakinah, malam ini dan besok ya. Nanti kita masuk pada tema-tema yang lain, insyaallah. Pada malam hari ini kita membahas tentang komunikasi efektif antar pasangan atau antar suami istri. Pada dasarnya hubungan suami istri itu tidak terlepas dari kegiatan komunikasi dalam semua aspeknya, dalam hal apapun itu, 24 jam ya. Kita hidup dengan pasangan kita itu intinya adalah komunikasi. Maka kalau komunikasinya tidak baik, dalam hal ini kita bisa bilang tidak efektif, itu biasanya rentan terhadap permasalahan, rentan terhadap konflik. Masalah kecil bisa besar, masalah besar apalagi. Seperti itu. Oleh sebab itu, perlu kita memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan pasangan kita. Bukan saja nanti ketika terjadi konflik, ya, karena memang terkadang konflik itu di dalam rumah tangga tidak bisa dielakkan, ya, tidak bisa dihindari. Ya. Tidak mungkin kita hidup satu atap itu tidak melalui konflik, tidak mungkin. Ya. Pasti ada konflik. Hanya saja nanti perbedaannya adalah bahwa kematangan rumah tangga yang dimiliki oleh satu dua pasangan, ya, dia dapat melalui konflik-konflik itu dengan baik. Dan ternyata itu disebabkan adanya komunikasi yang efektif. Ya, jadi dia bisa menghindari konflik, dia juga bisa menyelesaikan konflik. Kalau komunikasinya efektif, konflik bisa terhindarkan. Kalau komunikasinya efektif, bahkan ketika konflik terjadi, insya Allah selalu ada penyelesaian yang terbaik. Seperti itu. Tidak sampai terjadi misalkan ya, KDRT misalkan ya, kekerasan dalam rumah tangga. Karena gini teman-teman, ternyata apa yang dilakukan oleh suami istri
itu bisa menjadi menjadi apa? Menjadi luka pengasuhan bagi anak kita. Ini harus digarisbawahi. Apa yang terjadi pada pasangan suami istri, pada ayah dan bundanya, atau ibu dan bapaknya, itu bisa menjadi luka pengasuhan bagi anak. Ibarat air gelas gitu ya. Anak itu ibarat gelas. Kalau dia diisi terus dengan baik, cukupnya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, misalkan kasih sayangnya penuh diberikan, cintanya penuh diberikan kepada anak, ya tidak kosong, dia akan jadi anak penyayang misalkan. Tapi kalau dia lahir dari orang tua yang penuh konflik, itu anaknya akan seperti itu. Bahkan orang tua yang perceraiannya terjadi, itu akan nular kepada anaknya. Bisa dilihat dalam kehidupan yang nyata. Bapak ibunya konflik, anaknya bisa jadi seperti itu dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Terjadi. Oleh sebab itu, ini perlu sekali ya kita memahami komunikasi ini secara baik, biar nanti kita bisa tadi saya bilang menyelesaikan masalah atau menghindari dari masalah. Syukur-syukur tadi saya bilang kematangan dalam rumah tangga itu dilihat dari kematangan juga dalam melewati semua masalah-masalah yang terjadi. Fase 5 tahun pertama, fase 5 tahun kedua, fase 5 tahun ketiga, terus. Dan biasanya kalau masalah-masalah itu tidak selesai, itu seperti bola salju. Dia akan satu hari meledak. Tinggal nunggu waktunya saja. Ada misalkan pasangan yang hari ini sudah punya cucu, ya, kok si ibu atau si perempuannya, ya si istri mengalami kejemuan di dalam berhubungan, seakan-akan jijik terhadap pasangan. Ini kan ada yang tidak selesai dalam persoalan komunikasi misalnya, ya, tidak memahami hal-hal pokok di dalam rumah tangga itu sendiri misalnya, dari sisi fikihnya misalkan. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu sekedar ilustrasi di awal biar teman-teman bisa memotret ya kondisi yang ada di lapangan. Ada 5 prinsip komunikasi. Ini saya ambil dalam, mungkin kalau teman-teman yang kuliah di jurusan komunikasi ini mendapatkan materi seperti ini. Hanya saja nanti di dalam penjelasannya saya menjelaskan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada 5 prinsip, kalau disingkat menjadi REACH. REACH. Ada 5 prinsip komunikasi efektif, ya, kalau disingkat jadi REACH. Singkatnya begitu, REACH. Yang pertama R. R itu apa? R itu adalah respect. Respect itu apa? Menghormati. Komunikasi nggak akan pernah bisa berjalan, teman-teman. Ya, komunikasi pasangan, suami istri itu nggak akan pernah berjalan, tidak akan pernah efektif kalau kita nggak menghormati pasangan kita. Ada prinsip egaliter. Jangan menganggap dia adalah istri saya, di bawah saya adalah suami di atasnya. Itu nggak akan bisa komunikasi. Harus menganggap sejajar, sehingga kita menghormati dia. Maka kalau menghormati biasanya hadir cinta. Jadi saya mengatakan bahwa ada luka pengasuhan pada anak. Ternyata nanti problemnya
Ya, di dalam urusan pengasuhan itu menghadirkan anak yang soleh misalkan. Ini kan anak soleh itu nggak selesai teman-teman, proses dia. Jadi jangan sampai kita tuh menganggap ya anak itu soleh kemudian berhenti gitu. Panjang teman-teman. Dan kita harus terus ngebina sampai kemudian anak itu ya bisa sampai punya anak lagi, anaknya soleh. Nanti anaknya lagi seperti itu. Makanya para nabi misalkan ya, doanya itu terus berlanjut. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi la tadarna fardan wa anta khairul warithin misalkan. Rabbi alhiqna bis sholihin misalkan. Dan seterusnya. Itu doa itu terus berlanjut. Karena kesolehan itu harus berkesinambungan. Terus gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, anak yang tadi saya bilang ada luka pengasuhan, itu ternyata problemnya juga tidak mengasuh dengan cinta. Tidak mengasuh anak dengan rasa kasih, dengan respect. Coba sekelas Ibrahim saja ketika ingin menyampaikan perintah kepada Ismail ya tentang penyembelihan itu, bahwa Ismail akan disembelih, itu kan dialogis. Iya kan? Dialogis dia. Bukan Ismail kamu harus disembelih. Pokoknya harus. Nggak begitu kalimatnya. Ya, saya lihat dalam mimpi, inni arafil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai Ismail, aku ini mimpi engkau aku sembelih. Bagaimana menurut kamu? Itu anak masih kecil, remaja, tapi sudah diajak dialog. Inilah cinta, teman-teman. Inilah respect. Kepada pasangan juga begitu. Kita harus respect. Harus menghormati dia. Dengarkan saat dia bicara. Anggap satu level dengan dia. Ya. Seperti itu. Itu cinta namanya. Maka problem pengasuhan itu karena tidak hadirnya cinta. Hilangnya cinta. Hilangnya rasa hormat kepada pasangan. Gak ada respect kita terhadap pasangan kita. Pada anak misalkan. Saya sampaikan kepada istri saya misalkan. Bun, gak boleh kita memaksakan kesolehan. Sampaikan saja, selebihnya pasrah sama Allah. Itu aja yang kita lakukan. Kasih contoh sama mereka bahwa kita melakukan kebaikan. Selesai sudah. Terus berdoa minta. Karena yang merubah itu bukan kita. Ya kita misalkan udah berupaya semaksimal mungkin biar pengajian ini ramai. Tapi selebihnya kita nggak bisa. Memaksa orang untuk datang. Wa ma'alaika illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Gak bisa maksa orang. Kepada anak juga begitu. Kepada istri juga begitu. Sampaikan dengan baik. Sampai pesan itu secara baik. Ya. Kemudian kita kasih contoh. Selebihnya kita tawakal sama Allah. Yang penting jangan sampai kita jadi seorang ayah itu membiarkan kebobrokan terjadi. Atau kerusakan terjadi. Atau ya anak nggak sholat kita biarin. Istri nggak sholat kita biarin. Itu baru salah. Tapi kalau kita sudah pernah menyampaikan, bahkan mengedukasi, menyampaikan manfaat sholat, pentingnya sholat, hubungan sholat dengan kebaikan rumah tangga, misalkan keberkahan rumah tangga, misalkan dan seterusnya, lebihnya udah kita hanya bisa bertawakal sama Allah. Jadi jangan sampai kemudian memarahi dan sebagainya. Maka pernah satu ketika misalkan Mbah Maimun itu didatangi oleh orang ya yang menyampaikan ada seorang suami, istri menyampaikan tentang suaminya itu dia nggak sholat. Apakah saya harus pisah dengan suami saya karena dia nggak sholat? Jawabannya seperti apa? Pernah nggak dia mukul kamu? Pernah nggak dia buat keras sama kamu? Melakukan musuh atau hal-hal yang tidak baik misalkan dan seterusnya? Enggak. Ya, kenapa minta cerai? Terus kami doakan. Jadi ada orang, ya, contoh nih 2 kasus ya,
ada seorang suami, dia nggak pernah sholat, istrinya rajin sholat. Kasus yang lain, suami ini rajin sholat, suaminya nggak pernah sholat, istrinya rajin sholat. Tapi suaminya mulutnya nggak bagus, istrinya nggak bagus mulutnya, marah-marah terus sama suaminya. Tapi suaminya orangnya sabar. Itu ada dalam kehidupan. Saya ulang ya, suaminya nggak pernah sholat, tapi dia orangnya baik, ramah pada istrinya, tapi satunya istrinya rajin sholatnya, tapi kemudian dia itu kalau ngomong gak bagus, misalkan marah-marah terus sama pasangan. Ternyata ketika diselidiki, ya ditanya oleh seorang psikolog, si ibu ini masa lalunya dia sering dapat kekerasan ataupun kalimat-kalimat yang tidak baik dari keluarganya. Sedangkan si suami, ya ibunya ngasuhnya dengan kalimat-kalimat yang baik. Efek pengasuhan luar biasa kan? Di respect ini penting teman-teman. Hadirkan cinta, penuh hormat dengan pasangan. Baru kita bisa ngobrol. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua R kemudian empati. Empati itu kan peduli. Ada kepedulian. Jadilah pendengar yang baik. Tulus ketika menyampaikan. Berangkat dari hati apa yang disampaikan. Dahulukan husnuzon sama pasangan. Itu namanya empati. Namanya kita peduli sama orang. Kita peduli sama pasangan kita. Ya, bukan kemudian ketika pasangan kita keliru dan kita harus menyampaikan sesuatu dengan pasangan kita langsung bilang atau menjudge dalam pikiran kita, misalkan susah amat itu tahunya, emosi lah misalkan, husnuzonnya nggak ada, suzonnya yang kuat. Teman-teman sekalian, ya, tugas seorang suami, hal yang paling terpenting sebenarnya selain juga menjaga nafkah dia, memberikan nafkah lahir dan batin dia. Hal yang paling penting Al-Quran menyampaikan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, hal yang paling penting menjaga keluarganya terhindar dari siksa api neraka. Itu jangan lupa poin itu, jangan lupa kewajiban itu. Bukan cuma sekedar tiap bulan ngirim. Bisa. Ada keberkahan, nanti kita akan lihat itu. Dalam contoh-contoh dan pertanyaannya. Yang kedua ini sekali lagi empati ini. Empati, sifat peduli. Jadi kalau kita tuh dari hati sampai ke hati. Saya nih, ramah gitu ya. Kalau saya sekedar misalkan menyampaikan saja, ya tanpa berpikir bersihnya hati saya, solehnya saya atau baiknya saya, nyampe ke teman-teman garing namanya, nggak sampai. Walaupun saya dengan retorika yang luar biasa menyampaikannya misalkan, berapi-api, tapi kalau garing, saya nggak bisa memberikan contoh yang terbaik misalnya, nggak akan pernah sampai. Itu yang disebut dengan dari hati sampai bersihnya hati sampai juga kepada ya, orang yang ingin kita sampaikan. Ya. Jadi husnuzon selalu dengan pasangan. Walaupun itu susah dan itu butuh proses. Sampai hari ini pun kita belajar terus. Ya, kita misalkan istri kita bilang, ini butuh ini nih. Gede amat ini permintaannya. Langsung pikiran kita, ini pasti nih, uangnya buat ini nih, dan lain sebagainya. Kalau itu yang dikedepankan, susah kita
mengarahkan, menyampaikan, berkomunikasi dengan pasangan kita. Karena selalu ada suuzon. Kalau kita ada kepedulian, ada empati, ya maka hindarkan itu semua. Ya. Yang ketiga itu A, ya. R, E, kemudian A. A itu audible. Audible itu dikata audio. Dia itu dapat didengar. Pesan yang kita sampaikan atau ketika kita mau mengkomunikasikan sesuatu dengan pasangan kita, ya. Jadi kan yang disebut komunikasi itu kan ada yang disampaikan dan ada yang mendengarkan dan ada yang menyampaikan, ya, dalam bahasa komunikasi seperti itu. Ada tiga unsur, ya. Ada dua orang yang satu yang menyampaikan, satu yang mendengar, ada pesan yang disampaikan. Nah, kalau pesan kita mau dapat didengar audible oleh pasangan kita, itu bagaimana caranya? Cari waktu dan keadaan yang pas untuk bicara agar pesan kita sampai. Gitu ya. Cari waktu terbaik. Ya. Keadaan yang pas. Pas nggak nih waktunya? Kayaknya dia lagi capek. Belum pas kita ngomong. Seperti kita ngomong sama anak kita. Itu kepada laki-laki sama perempuan berbeda. Ya. Pada laki-laki, misalkan laki-laki senang ketika kita ngomong sama anak laki-laki, kita pegang pundaknya. Nah, itu kebanggaan sekali bagi anak laki-laki. Ketika kita ngomong sama anak perempuan, kita lihat matanya. Itu senang sekali dia, merasa, ayah saya respect banget sama saya. Itu udah caranya. Ya. Kalau pesan kita mau sampai kepada pasangan kita, cari waktu yang pas untuk ngobrol. Karena ketika anak-anak tidur, apalagi ada pesan yang agak sedikit posisinya mungkin istri agak posisi salah, walaupun kita nggak menyalahkan dia misalnya. Atau ke tempatnya mungkin nggak cocok di rumah, dibawa keluar ngobrol. Ya, sebelum istirahat. Oh, asik sekali itu. Ya, Budi ya, sebelum istirahat ngobrol. Itu enak sekali. Ya, jangan sampai kebawa jadi pertengkaran ya. Itu cari waktu biar keadaannya pas, ya apa yang disampaikan juga akhirnya nyampe. Itu yang disebut dengan audible atau dapat didengar. Yang keempat, ya, itu clarity. Clarity itu artinya clear, jelas. Ya. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu jelas. Kita kalau menyampaikan pesan apapun kepada pasangan kita tuh, ya jelas kalimatnya. Juga penuh dengan kejujuran. Ya. Dan dalam bahasa agama itu khatibin nas ala qadri uqulihim. Pesan yang disampaikan itu sesuai dengan kapasitas pasangan kita, misalkan ngobrol sama istri udah kayak kuliah, wah nyambung, udah pusing istri juga, apa suami saya ngomong apa, apalagi kerjanya tiap hari cuma nge-share video ceramah doang. Atau pusing istri juga, apa sih, gue kesel dari lihatnya ini sebenarnya. Kenapa nggak disampaikan langsung, ngobrol langsung, siapkan waktu untuk ngobrol malam-malam. Saya lihat teman-teman di sini ya, mohon maaf ya, saya menilai ya, menilai teman-teman di sini yang tiap malam atau tiap hari ngobrol sama pasangannya, sama istrinya misal, bukan sama calonnya ya, sama istrinya, itu ternyata lebih cenderung tidak ada masalah. Tapi kalau dia itu frekuensi ngobrolnya sama pasangannya jarang, sepertinya cenderung konflik itu mudah terjadi. Ngobrol aja. Perempuan itu teman-teman itu lebih senang didengar. Karena dia memang diciptakan mulutnya yang lebih banyak aktif. Oh, dengerin aja. Tenang dia. Kita nggak usah ngasih respon
macam-macam jawaban misalkan cuma dengar itu aja. Oh gitu ya Bun ya. Puas dia. Dan itu bisa ngilangin stres dia. Jangan kira pekerjaan rumah itu tidak melelahkan. Coba kalau kita semua mau hitung itu. Yang nyuci baju sendiri misalkan, yang masak sendiri kita punya chef misalkan. Ya, yang bersih-bersih sendiri misalkan, yang ngasuh anak sendiri. Makanya kita lihat ada artis itu semuanya satu anak aja sampai berapa pembantu itu. Saking dia banyak duitnya gitu. Karena memang pekerjaan rumah tangga itu nggak gampang teman-teman. Jangan dikira gampang. Kamu kan nggak capek, saya capek nyari duit. Jangan begitu ngomongnya. Emang nanti kalau anak kita baik, kita nggak kebagian baik. Makanya dalam proses pernikahan itu bukan take and give teman-teman. Ini perlu digarisbawahi, bukan take and give. Kalau take and give itu kan apa artinya? Memberi dan menerima. Ya, give menerima, give itu memberi, take itu menerima. Kalau dalam rumah tangga sebenarnya prinsipnya itu give, bukan take and give. Kasih aja terus. Maka apapun yang kita kasih, kalau kita dengan nilai kebaikan yang kita pikirkan, positif berpikir yang kita pikirkan tentang apa yang diminta, itu sebenarnya semuanya investasi buat kita sendiri teman-teman. Sampai nanti kita dipanggil oleh Allah, dihisap harta kita, itu semuanya memang buat keluarga gitu loh. Saya begitu mikirnya, buat apa saya juga? Nol saya di rekening itu, tak punya uang. Nah, dia pakai. Kalau memang itu semuanya memang harus dikeluarkan. Pendidikan anak, wah dengan masuk sekolah di Jakarta berapa, masuk pondok berapa misalnya. Habis. Tapi nggak apa-apa. Pada akhirnya jadi investasi. Maka saya berpikir ini adalah investasi. Ya. Wasaddaqa bil husna. Ya kan? Dalam Al-Quran disebutkan begitu kan? A'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. A'ta memberi, wattaqa dan bertakwalah. Wasaddaqa bil husna dan bersedekahlah dengan yang terbaik. Kasih yang terbaik. Kalau ada kenapa enggak? Kalau bahasa Gus Bah itu, jangan sampai dia nggak terkawal sujudnya kepada Allah. Beliau mencontohkan ada seorang anak, ya di rumahnya itu orang tuanya sangat ekstrim, tidak ada kasih, tidak ada cinta dalam mendidik anak-anaknya. Tapi orang tuanya sangat rajin sholatnya. Tapi dia nemuin temannya, dia main ke rumah temannya nggak seperti itu, sholatnya biasa saja. Artinya nggak seperti ayahnya lah, ke masjid dan sebagainya. Misalnya, saya bukan berarti mengatakan itu kita nggak harus seperti itu gitu. Tapi orang tuanya sangat ramah, baik. Gua apa-apa nggak boleh dan lain sebagainya. Ternyata dia punya cara berpikir, ya ngapain saya dekat sama Allah, ngapain saya rajin sholat, pada akhirnya nggak baik sama orang. Itu kira-kira pesan moralnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, prinsipnya ya, adalah give, berikan. Cinta kalau penuh kita berikan pasti balik ke kita dengan rasa cinta. Kepedulian kita berikan pasti dia juga akan peduli. Terus mendoakan, walaupun kita nggak bilang, kita mendoakan pasti nanti kebaikan juga buat kita dan seterusnya. Terakhir ya, dan sebagainya. Padahal prinsipnya kalau memang menikah itu adalah bagian daripada ibadah dan ketakwaan kepada Allah, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri. Pasangan kita itu tim kita. Ya. Tim apa? Tim building kita. Gak bisa kita mengharapkan rumah anak yang solihah. Jadi kalau misalkan ibunya ya baik, pengaruhnya kepada bapaknya juga baik. Ternyata anaknya bisa baik lebih dari itu, bisa 3 kali baik. Ibunya cinta kepada ayahnya, ayahnya juga cinta kepada ibunya, anaknya akan lebih cinta kepada kedua.
melebihi rasa cintanya pada. Jadi itu. Ada pertanyaan bagi teman-teman, apakah keburukan yang terjadi pada anak ya, bisa disebabkan oleh salah pengasuhan orang tuanya? Ada pertanyaan begitu, tadi sudah saya jawab. Ya. Jawabannya iya. Sebab cinta kasih ya, yang selalu disemai oleh orang tua itu ditiru oleh anaknya. Anak yang taat karena ada semaian cinta kasih dari orang tuanya. Demikian seorang istri yang taat pada suaminya. Sebaliknya jika keburukan yang disemai seperti suami istri yang bercerai, maka biasanya hal itu ditiru oleh anaknya sebab keburukan itu menular. Terakhir, ya, ada pertanyaan begini. Apabila suami istri sering marah, apa bukti bahwa telah diangkatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Suami istri marah-marah terus, bertengkar terus. Apakah itu bukti bahwa rahmat Allah diangkat dari keluarga itu? Jawabannya iya. Karena kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq." Jika Allah ingin kebaikan dalam sebuah rumah tangga, maka Allah masukkan pada diri mereka kelemah lembutan. Berarti kalau Allah nggak mau lemah lembut itu ada pada keluarga itu, diangkatlah kebaikan atau rahmat dari keluarga. Ayo, sekarang mau baik apa enggak sama pasangan? Mau marah-marah terus? Tuh, udah kirim tuh. Wis, hebat banget. Istrinya minta dikirim udah bawaannya marah aja udah. Kurang lagi, kurang terus. Padahal tugas kita memang mencari, ya. Oleh sebab itu dialogkan. Ya. Pagi kita ngobrol tentang masalah keuangan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat. Jadi intinya ada 5 hal. Saya ulang sekali lagi. Saya bahasa Indonesiakan. Yang pertama, komunikasi efektif itu harus ada sifat menghormati. Yang kedua, sifat peduli atau empati. Yang ketiga, pesannya dapat didengar. Oleh sebab itu cari waktu terbaik agar pesan kita itu bisa didengar oleh pasangan kita. Yang keempat adalah jelas, penuh kejujuran. Yang kelima, ya, tidak menggurui, ada rendah hati di dalam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, yang dimaksud membersihkan hati itu bagaimana Ustaz? Kemudian caranya bagaimana? Nah, itu pasti kita perlukan di dalam kita menyampaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersih hati itu ya. Kita dalam Al-Quran juga disebutkan qad aflaha man zakka atau qad aflaha man zakka, ya, dalam ayat yang lain. Memang bersih hati itu penting sekali teman-teman. Ya, bahkan ada satu kisah mungkin ya teman-teman tahu, ya, orang yang punya hati bersih itu ternyata surganya duluan dibanding orang yang sholatnya atau ibadahnya luar biasa misalnya. Satu ketika satu sahabat datang sampai ke rumahnya itu melihat langsung bagaimana keseharian dia, karena Nabi bilang bahwa dia itu ahli surga, padahal ya dia itu bukan kalangan sahabat, hanya hidup di zaman sahabat. Nah, pas dilihat 3 hari nggak melakukan ibadah yang luar biasa, artinya sholat malamnya juga enggak, ya. Kemudian ya, penasarannya itu ya pecah lah, artinya nggak sampai terus tinggal di rumah, udahlah selesai lah saya cari tahunya gitu ya. Nah, ditanyalah langsung kepada orang bapak tua ini,
kamu ini ahli surga. Kaget dia juga, dibilang ahli surga sama Rasulullah. Apa rahasianya? Oh, rahasianya itu setiap malam, kalau memang saya dianggap ahli surga, ya kamu lihat sendiri bagaimana ibadah saya. Saya bangun pas waktu sholat, waktu azan, atau dekat waktu azan, saya bangun baru lakukan sholat. Nah, setiap saya mau tidur, saya bersih hati saya. Nggak benci sama orang. Nggak ada amarah sama orang. Qalbun mahmum dalam bahasa hadis. Qalbun mahmum. Bersih hatinya. Nggak riang, jauh dari itu. Nggak hasad sama orang. Urusan orang, ya. Dia nggak dendam sama orang. Nggak suuzon sama orang. Makanya saya pernah bilang, kita tuh harusnya sibuk sama urusan kekurangan kita aja. Karena kalau kita ngurusin urusan kekurangan kita, ya sebenarnya waktunya nggak cukup. Ya, 1 jam 2 jam juga. Tapi lantaran kita lebih seneng ngurusin orang, itu sehari juga nggak cukup itu. Sampai mau tidur aja masih mikirin orang. Itu orang, pusing kita hidup kayak begitu. Bener nggak? Itu kan. Sampai mikirin orang terus. 24 jam pun sampai gak cukup untuk mikirin orang. Coba kita sibuk dengan diri kita sebelum tidur aja. Itu dalam kitab Nasi Uluan, mencapai tangga ketakwaan, itu ada eh, apa cara mencapainya, itu salah satu dengan muhasabah. Nah, kalimat muhasabah dalam beberapa kitab yang hubungannya dengan apa, dengan hati itu, ya, tasawuf juga dituliskan oleh Abdul Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Muhasabah itu, jadi orang kalau mau bertakwa itu salah satunya harus punya waktu untuk mengintrospeksi diri. Apa yang introspeksi? Amal di hari itu, dosa di hari itu. Apa amal yang sudah saya lakukan di hari itu? Salat saya di masjid atau enggak, misalnya. Atau salat saya khusyuk apa enggak? Itu aja sibukin teman-teman. Dengan kita sibuk begitu, bersih hati kita. Karena kita sibuk dengan urusan kita. Tapi kalau kita terus mikirin kekurangan orang, baru sholat sedikit aja kita bisa jadi ngerasanya udah soleh banget. Karena kita sibuk sama orang. Karena kan orang tuh kurang terus di hadapan kita. Baru nyampe ke masjid seminggu sekali atau sebulan sekali. Mas saya tuh kemana aja? Misalkan. Ya, misalkan gitu ya. Kemana aja misalnya. Orang kan begitu. Mencari-cari itu. Nggak perlu kan kita. Sibuk aja sama kita. Ada orang yang lama nggak kelihatan, tumben kamu ngapain gitu. Jadi kalau menurut saya, cara kita membersihkan hati kita itu adalah, karena ini penting ya, dan ketika kita mau masuk surga pun ternyata syaratnya adalah bersih hati, ya kan? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Itu kan bersih hati kita, jiwa kita suci mutmainnah, baru kita bisa adkhuli fi ibadi wa adkhuli. Teman-teman, ya, kita muhasabah terus, ya, bersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, ya, agar itu bisa membuat kita mudah masuk surga Allah. Kira itu jawaban. Kesempatan ada yang jomblo yang benar nggak? Benar nggak? Yang istrinya rajin sholat dan suaminya istrinya rajin sholat tapi kurang baik, tapi suaminya yang jarang sholat tidak.
Yang saya pertanyakan adalah peran daripada sholat mencegah perbuatan dosa besar itu sholat yang seperti sholat Ya, jadi gini, ketika dia melakukan sholat, tercegah itu perbuatan dosa, misalnya dia akhirnya nggak melakukan ngomongin orang, bahkan dia nggak melakukan apa dan lain sebagainya, yang itu dilarang oleh Allah. Apakah itu masuk pada kategori fahsya, apakah itu kategori munkar? Tercegah itu semuanya. Terminimalisir perbuatan dosa yang akan dilakukan oleh dia karena dia rajin sholat. Tapi ternyata ada perangai yang dia lakukan, ya, itu spontan sifatnya dan itu terkait dengan luka pengasuhan, gitu maksud saya. Luka pengasuhan, sebab pengasuhan yang nggak baik sebelumnya oleh orang tuanya itu berakibat anaknya meniru terus perbuatan itu. Spontan dia, tanpa disadari. Dan itu bisa dilihat. Ada tipe anak orangnya nggak sabaran, itu orang tuanya bisa jadi memang ketika begitu nggak sabaran. Benar apa benar? Itu coba aja dilihat. Tapi ada orang kok tenang gitu. Padahal ibadahnya biasa aja. Ini orang lebih bagus ibadahnya. Tapi kok orangnya berasak berusuk kalau ada masalah, misalkan apa-apa gitu. Oh ternyata ketika diselidiki, orang ahli psikolog itu bilang, ahli parenting bilang, ditanya tuh sama ahli parenting itu, kamu dulu gimana dididik sama orang tua kamu? Oh, orang tua saya dulu kasar. Oh ini. Itu yang saya maksud. Jadi salat insya Allah hatta dia nggak dilakukan secara khusyuk saja itu sudah bisa membuat kita lebih baik. Benar apa benar? Kita nggak khusyuk aja teman-teman. Teman-teman terpikir mau sholat gitu dalam ibadah, dalam kerja teman-teman. Waktunya sholat. Itu orang udah baik kalau menurut saya. Jangan bicara khusyuk dah. Gitu ya. Jangan bicara khusyuk. Susah itu khusyuk. Levelnya beda lah gitu ya. Jangan mikir sholat saja. Mikir, oh, saya waktunya sholat. Insya Allah baik teman-teman. Sampai berpikir begitu. Kenapa? Karena sebaik-baik ibadah itu sujud kepada Allah. Nah, yang saya maksud adalah ada orang ya yang perbandingannya seperti tadi suami istri, yang ketika diselidiki dirunut problem-problem, ya ibaratnya di ini ya, cari tahu tuh sama psikolog tuh. Wah, kenapa sih ini rumah tangganya kok berantem terus gitu. Datang dia ke psikolog ya. Cari tahu sama psikolog, oh ternyata si ibu ini pernah ada luka. Nah, itu yang menjadi poin sebenarnya. Bisa saja orang itu baik, dia nggak peduli sama orang. Itu ada sholat orang yang sholatnya bagus tapi nggak peduli sama orang. Ya. Karena ternyata ada pengasuhan dari kedua orang tua yang sebelumnya nggak dibangun dari sisi itunya. Nah, tugas kita tuh makanya ibadah itu ya jangan sampai hanya urusannya sama hablum minallahnya saja yang dikuat. Kepekaan sosial dia dibangun, misal kepedulian dia dibangun, ya, biar kita kemudian bisa merefleksikan ibadah kita itu seperti sholat dalam kehidupan yang real, nyata di dalam kehidupan itu. Terus saya kira sederhananya begitulah ya. Nanti kalau bicaranya sholat yang khusyuk bagaimana itu mungkin temanya di lain waktu lah insya Allah ya. Tapi poinnya sebenarnya bukan berarti ibadah yang dia lakukan tidak memberikan pengaruh. Saya kira memberikan pengaruh. Tapi karena ada yang tadi saya bilang di awal, ini gelas ini akan penuh kalau kita isi dengan penuh. Kalau ada yang kurang, nanti itu yang minus jadinya. Nah, kalau bisa, jangan cuman ya kita kasih tahu, yuk nak sholat. Banyak anak sholat nggak ngerti, tapi dia melakukan dengan terpaksa, ini juga nggak bisa mengimplementasikan ibadahnya itu dalam kehidupan. Makanya saya bilang, jangan cuma perintah misalkan, coba komunikasi, dialog, itu mungkin lebih bisa mengena, bukan saja pada sisi ketaatan dia untuk melakukan ibadah,
tapi pengaruh ibadah itu dalam kehidupan kita. Allah alam. Satu lagi lah. Saya mungkin. Oh silakan. Kayaknya udah ngebet mau nanya ya. Saya juga. Karena saya ya juga biasa mewakilinya. Bukan. Semoga teman-teman terwakili ya. Saya pun pernah mengalami suatu hari komunikasi pada istri saya. Ini ngompol itu misal istri dikasih tahu kak menurut Jadi agama itu tidak selalu jadi gini, akan kelembutan itu selalu jadi penuhnya seperti itu. Enggak juga. Ada masanya memang kita juga bisa. Seperti contohnya misalkan Nabi bilang muru abna akum bisolati fi sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu ketika 7 tahun untuk sholat. Itu kan ada kalimat wadribuhum fil asyir. Pukullah ketika dia usianya 10 tahun ketika nggak mau sholat. Ya. Para ulama mengatakan pukul itu memang pukul gitu. Walaupun nanti ada batasan yang dimaksud pukul itu adalah tidak sampai melukai. Ghairu mubarrih. Kemudian ada penafsiran-penafsiran yang lain kekinian memukul itu bukan berarti dipukul fisik, tapi berikan ketegasan agar dia mau melakukan ibadah. Saya kira nggak ada persoalan lah, walaupun sebenarnya ulama ada yang bolehkan memukul juga, tapi maknanya kalau kita mau ambil dalam hal ini adalah ketegasan itu diperlukan pada waktu-waktu di mana dia berkaitan misalkan dengan ibadah kepada Allah misalkan. Ya sama juga dengan pasangan kita, itu dalam Al-Quran juga disebutkan. Kalau sampai dia nusyuz itu tuh apa sih? Pembangkang, nggak taat sama suami, padahal dikasih tahu norma-norma dalam rumah tangga itu seperti apa, nggak boleh keluar tanpa izin, ya misalkan dia melakukan, suami itu bisa farriquhum, ya. Itu juga disebutkan boleh akhirnya suami itu tegas dengan cara dia nggak tidur bareng sama pasangannya. Sama seperti itu memberikan ya, pengingat kepada pasangan kita biar dia itu jerak. Jadi batasannya adalah kapan kita bisa tegas dengan pasangan kita. Ketika ada hal-hal yang itu sudah di luar dari norma-norma yang seharusnya. Ya. Dia nggak sholat padahal kita udah ngingetin, nasehatin, waktu begitu panjang kita tunggu masih juga nggak mau sholat, ya kita marah. Mohon maaf kalau begini terus saya nggak bisa berpasangan dengan kamu. Itu bisa berbeda nanti dia sikapnya dengan kalimat tegas kita. Makanya laki-laki nggak sepenuhnya harus tidak tegas, ada saja harus tegas. Saya misalkan gitu, atau Buya Hamka, ketika Buya Hamka berdakwah kemudian istrinya ya sampai disampaikan sama Buya Hamka seperti kalau engkau menghalangi dakwahku, ya, itu sampai kalimatnya tegas, kalau engkau menghalangi dakwahku ya aku tidak bersama engkau lagi juga bisa. Hal itu pernah saya lakukan juga ketika saya berdakwah dan kemudian istri mau ikut dengan saya sampai keras, oke sekarang gini saja, kamu lanjut dengan saya ya, ikut dengan saya ke tempat dakwah yang baru atau kamu mau
Sampai di sini saja. Akhirnya selesai persoalan itu. Jadi ada masa di mana kita tegas, walaupun bisa jadi cara tegas itu bukan untuk memisahkan kita dengan pasangan kita. Pokoknya sebisa mungkin jangan sampai bercerai. Jangan ada motif si suami itu maunya cerai. Wah, udah nih nggak panas lagi pasangan kita. Nggak bisa teman-teman. Belum tentu kita nikah sama yang baru jauh lebih baik. Belum tentu. Itu Mas Budi ya. Jadi ada batasan-batasan yang saya kira perlu diperhatikan. Saya kira itu cukup ya.